Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang Pitagoras lagi, bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, yang akan kita pelajari yaitu tentang kebalikan dalil Pitagoras, perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus, menghitung panjang diagonal bidang, dan menghitung panjang diagonal ruang. Bagian yang pertama yaitu kebalikan dalil Pitagoras. Kita sudah belajar Pitagoras minggu yang lalu. Teorema Pitagoras itu disebutkan bahwa segitiga siku-siku jika kuadrat dari sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Nah, tetapi untuk kebalikannya disebutkan bahwa segitiga tumpul jika dikatakan segitiga tumpul jika kuadrat dari sisi miringnya lebih besar daripada jumlah kuadrat kedua sisinya. Nah, untuk segitiga lancip jika kuadrat dari sisi miringnya lebih kecil daripada jumlah kuadrat kedua sisinya. Kalau dilihat seperti ini memang membingungkan. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan permisalan huruf-hurufnya saja. Nah, misalkan A adalah sisi terpanjangnya atau dikatakan sisi miring. Nah, B dan C itu adalah sisi alas dan tingginya. Jadi B dan C ini adalah sisi yang lain, nanti bahasanya. Terserah mana yang alas, mana yang tinggi. Nah, berlaku yang pertama, untuk segitiga siku-siku nanti, kalau A kuadrat, nanti hasilnya akan sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Untuk kebalikan Pitagoras, jika untuk segitiga tumpul, maka A kuadrat ini nanti jumlahnya lebih besar daripada B kuadrat ditambahkan C kuadrat. Untuk segitiga lancip, A kuadrat nanti hasilnya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Untuk lebih mudahnya langsung ke contoh soal. Di sini ada sudah saya tuliskan kembali, saya munculkan kembali untuk peraturannya tadi. Terus di sini perintahnya adalah tentukan jenis segitiga jika diketahui segitiga dengan ukuran berikut. Yang pertama ada 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Yang kedua ada 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Yang ketiga ada 20 cm, 21 cm, dan 30 cm. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini adalah panjang sisi-sisinya sebuah segitiga. Untuk yang nomor 1 dulu yang panjangnya 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Ingat bahwa sisi miring adalah sisi yang paling besar ukurannya atau yang paling panjang. Sehingga sisi miringnya nanti selalu dengan angka yang paling besar. Di sini untuk yang nomor 1 ada 5, 7, dan 8 karena A adalah sisi yang terpanjang atau yang terbesar, maka di sini A-nya kita ambil yang 8. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kita tuliskan rumusnya, kemudian kita masukkan di mana A-nya 8, B dan C-nya terserah, boleh diacak. Di sini saya ambil B-nya 5 dan C-nya 7. Nah, di sini kita tuliskan dengan pangkat 2. Sehingga 8 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Ini kita kerjakan satu per satu. 8 kuadrat nanti hasilnya adalah 64. 5 kuadrat adalah 25. Dan 7 kuadrat adalah 49. Kemudian kita jumlahkan yang di sebelah kanan, ruas kanan itu. 25 dan 49 kita tambahkan, di mana 64-nya tetap. Kita lihat bahwa 64 sama dengan 74 ini salah. Yang kita ketahui bahwa 64 itu lebih kecil daripada 74. Sekarang kita lihat di yang di kotak atas ini, peraturan yang di atas ini. Kita lihat yang A-nya kurang dari 74. Mohon maaf, kita lihat yang A-nya A kuadratnya kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Maka yang ketiga, yaitu yang segitiga lancip. Untuk yang nomor 2, ukuran 12 cm, 16 cm, dan 20 cm,
kita tuliskan rumusnya, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, dengan A adalah angka yang paling besar. Kita pilih 20 cm. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita hitung kuadratnya masing-masing. Ini sudah ada di catatan. Jadi kalau kalian sudah punya catatannya, tidak perlu lagi menghitung kuadratnya masing-masing. Kemudian kita tambahkan yang ada di ruas kanan sehingga 400 sama dengan 400. Dan ini benar. Kita lihat lagi pada segitiga yang ada di atas itu syarat-syaratnya. Jika A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Karena dia sama dengan tanda sama dengan, maka ini adalah segitiga siku-siku. Sekarang untuk contoh soal yang ketiga, 20 cm, 21 cm, dan 30 cm. Kita masukkan rumusnya, semuanya menggunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dulu. Kita masukkan angkanya dengan 30 sebagai A, 20 dan 21 sebagai B dan C. Kemudian kita kuadratkan masing-masing. Sebelah kiri 900, sebelah kanan 400 ditambah 441. Kalau kita jumlahkan hasilnya, sebelah kiri 900, sebelah kanan 841. Ini salah ya. Sehingga 900 itu lebih besar daripada 841. Sekarang kita lihat lagi yang di bagian atas ini. Yang A-nya lebih besar daripada jumlah B dan C adalah segitiga tumpul. Nah, seperti ini cara mengetahui jenis segitiga dari 3 pasangan ukuran segitiga tersebut. Sekarang kita lanjut. Perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus. Nah, jadi untuk segitiga yang sudutnya 45 derajat, yang dua sudutnya 45 derajat, dan salah satu sudutnya 30 derajat, kita akan gunakan perbandingan dengan sisi segitiga khusus. Yang pertama langsung ke segitiga siku-siku sama kaki, yang sudutnya 45 derajat. Dua sudutnya 45 derajat. Di sini kita lihat, kalau segitiga siku-siku sama kaki, maka nanti alasnya dan tingginya, panjangnya harus sama. Maka di sini A dan A. Kemudian sisi miringnya adalah A akar 2. Jadi nanti alas dan tingginya tetap A, maka sisi miringnya adalah A akar 2. Kalau misal kita masukkan angka, andai kata angkanya adalah 10 cm, A-nya 10 cm, maka alasnya 10 cm, tingginya 10 cm, dan sisi miringnya adalah 10 akar 2 cm. Seperti itu maksud penggunaannya. Sekarang lanjut ke bagian kedua, segitiga siku-siku yang satu sudutnya 30 derajat. Gambarnya ini. Jadi nanti alasnya tetap A, tingginya adalah A akar 3, dan sisi miringnya adalah 2A. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Andai kata A-nya tadi 10, maka alasnya adalah 10 cm. Tingginya adalah 10 akar 3 cm. Dan sisi miringnya 2 kali 10 artinya 20 cm. Jadi penggunaannya juga seperti itu. Tinggal dikali-kalikan. Untuk lebih jelasnya ada contoh soal setelah ini. Untuk yang contoh pertama tadi di gambar sebelah kiri, di sini ada gambar siku-siku sama kaki yang tingginya 8 cm. Ingat ini tinggi dan alasnya sama-sama A. Karena alas sama tingginya itu sama, maka tingginya sudah kita dapat 8 cm. Alasnya pun juga 8 cm, dan sisi miringnya, karena tadi A akar 2, A-nya kita ganti 8 menjadi 8 akar 2 cm. Seperti ini saja jawabannya. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua ada contoh dengan angka yang berbeda sedikit. Di sini diketahui bahwa sisi miringnya 9 akar 2. Ingat bilangan pokoknya adalah A,
Nah, 9 akar 2 ini bilangan pokoknya adalah 9. Maka alasnya nanti 9 dan tingginya juga 9 cm. Beginilah cara pengerjaan untuk penjelasan segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Di sini alasnya 5 cm, yang lainnya tidak diketahui. Ini ada gambarnya. Alasnya A, tingginya A akar 3 dan sisi miringnya 2A. Karena alasnya sudah diketahui 5 cm, bilangan pokoknya itu pasti 5, A-nya 5. Nah, sekarang untuk tingginya, A-nya kita ganti dengan 5 menjadi 5 akar 3. Kemudian A-nya kita ganti juga dengan 5. Jadi 2 dikali 5, jawabannya adalah 10 cm. Untuk yang contoh keduanya, di sini diketahui bahwa A akar 3-nya tingginya, alasnya A, dan sisi miringnya adalah 24 cm. Karena sisi miringnya yang diketahui, kita cari dulu bilangan pokoknya. Sisi miring yang tadi kalau kita lihat gambar yang di ujung sini, sisi miringnya adalah 2A. Sekarang kita cari nilai A-nya dulu. Tinggal kita bagi 24 dengan 2 sehingga A-nya adalah 12 cm. Karena A-nya 12 cm, maka alasnya juga 12 cm dan tingginya 12 akar 3 cm. Kita lanjut bagian yang terakhir, menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Sebelum masuk ke penjelasan angka-angkanya, kita pahami dulu mana yang diagonal ruang, mana yang diagonal bidang. Nah, untuk diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Jadi ini ada di sisinya balok atau kubus. Contohnya pada gambar ini, sisi ruas garis yang ada pada diagonal sisinya atau diagonal bidang yaitu AC, perhatikan gambarnya, BD, CF, BG, GE, FH, AH, DE, CH, DG, AF, dan BE. Itu adalah contoh dari diagonal bidang. Untuk diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Jadi ujung ketemu ujung, maksudnya seperti ini. Contohnya pada gambar ada AG, ada DF, ada CE, dan ada DF. Ada lagi sisi-sisi yang lain. Ini adalah contoh dari diagonal ruang. Lanjut. Ini tadi contoh untuk diagonal sisi atau diagonal bidang yang lebih khususnya. Silakan diperhatikan. Ini juga sama, ini dengan warna yang berbeda. Ini warna merah hijau, kalau yang tadi kuning dan biru. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah diagonal ruang pada kubus. Nah, sekarang untuk mencari panjang diagonal, untuk panjang diagonal ini yang berlaku untuk kubus itu sangat khusus, karena kubus itu kan sisi-sisinya terdiri dari 6 buah persegi. Maka untuk diagonal bidang rumusnya nanti adalah A akar 2, A-nya nanti tergantung berapa cm ukuran sisinya, dan diagonal ruangnya adalah A akar 3. Andai kata perseginya andai kata kubusnya memiliki sisi 5 cm panjangnya, maka diagonal bidangnya menjadi 5 akar 2, diagonal ruangnya menjadi 5 akar 3. Nah, untuk balok
Untuk mencari diagonalnya harus menggunakan rumus Pitagoras. Untuk diagonal bidang, hanya perlu 1 kali hitung dengan rumus Pitagoras. Bisa menggunakan panjang dan lebar, lebar dan tinggi, atau panjang dan tinggi. Tetapi untuk mencari diagonal ruang itu harus 2 kali kerja dulu, yang mana kita harus mencari diagonal bidang terlebih dahulu. Setelah kita dapat diagonal bidang, baru kita mencari diagonal ruangnya. Ini akan ada penjelasannya pada video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal untuk yang kubus dulu. Di sini ada panjang diagonal, tentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang dari suatu kubus yang panjang sisinya 12 cm. Nah, karena A-nya 12 cm, maka diagonal bidangnya A akar 2 dengan A-nya 12, sehingga diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Untuk diagonal ruang dengan A akar 3 dan A-nya adalah 12, maka diagonal ruangnya adalah 12 akar 3. Seperti itu cara pengerjaannya. Nah, sampai bertemu pada video pembelajaran yang selanjutnya, di mana kita akan bahas beberapa contoh dari soal Pitagoras. Sampai jumpa!